Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Syekh Tilem, di acara catatan perjalanan. Kali ini saya akan bahas tentang motivasi untuk menghadapi masalah yang akhir-akhir ini banyak yang menimpa. Mungkin teman-teman juga sering dihadapi dengan situasi yang dimana teman-teman itu bingung atau sedih atau gimana. Banyak sih, setiap orang itu punya masalah sendiri-sendiri. Ada yang masalah tentang percintaan, ada yang tentang masalah tentang keluarga, dengan teman, dengan pekerjaan. Tapi yang paling parah menurut saya itu masalah tentang ekonomi. Setiap orang pasti punya masalah tentang ekonomi. Jujur, saya pribadi juga pernah mengalami hal seperti itu. Pernah mempunyai hutang banyak dan saya pribadi ya tidak bisa melunasi pada waktu itu. Terlalu besar. Jadi apa yang saya lakukan ketika saya mempunyai masalah seperti itu? Saya tuh bercerita pada teman saya yang bisa saya percaya. Itu langkah pertama. Langkah kedua untuk menghadapi masalah seperti itu, cara yang paling efektif bagi saya pada waktu itu masalah ekonomi itu, saya catat semua hutang-hutang saya. Dan yang pasti paling dasar teman-teman harus sadar kalau teman-teman itu mempunyai masalah. Terkadang ada seseorang yang mempunyai masalah tapi dia tidak sadar kalau dia itu mempunyai masalah. Teman-teman harus sadar diri dulu kalau teman-teman itu mempunyai masalah. Itu yang paling penting. Kalau teman-teman tidak mempunyai kesadaran diri kalau teman-teman itu mempunyai masalah, ya wassalam sudah. Jadi yang paling pertama itu adalah kesadaran diri. Kedua, yang saya sebutkan tadi, bercerita kepada teman yang mungkin teman-teman percaya. Ketiga, yaitu dicatat. Pencatatan itu penting. Karena apa? Solusi itu hanya ada di dalam pikiran dan selalu berputar. Solusi itu akan selalu berputar kalau teman-teman tidak pernah mencatatnya. Beneran. Coba saja teman-teman itu kalau punya masalah kecil saja, jangan besar ya, kecil saja. Teman-teman itu selalu dipikir, tapi pasti tidak ada penyelesaiannya. Pada waktu ada penyelesaiannya, teman-teman akan lupa dengan apa? Dengan penyelesaian itu. Nah, beda lagi kalau teman-teman dicatat. Dicatat masalahnya, atau dicatat kalau yang mempunyai hutang masalah ekonomi, dicatat berapa hutangnya. Kalau saya pribadi dulu itu dicatat hutangnya. Terkumpul sekitar 100 lebih lah. Pada waktu itu tahun 2015. Beneran. Jadi setelah itu, apa yang dilakukan? Tidak usah melakukan bisnis atau apapun itu yang mengeluarkan dana lebih. Jangan sampai. Karena apa? Orang yang mempunyai hutang atau yang mempunyai masalah itu seperti orang sakit. Kalau teman-teman masih sakit, nggak usah neko-neko. Nggak usah neko-neko yang mau olahraga kek, yang mau apa, nggak usah. Cukup teman-teman makan saja 3 kali sehari, diminum obatnya 3 kali sehari, nggak usah neko-neko ingin cepat sembuh, nggak usah. Dijalanin aja prosesnya. Berat, memang berat. Siapa yang bilang ringan kalau mempunyai masalah? Semua itu pasti berat kalau mempunyai masalah. Dan saya pernah mengalami itu. Frustasi iya, dijauhi teman-teman iya, dijauhi sama keluarga iya. Siapa sih? Sekarang gini, teman-teman itu motivasi apa sih? Atau solusi yang bagaimana yang ingin teman-teman itu inginkan gitu. Kalau teman-teman mempunyai masalah. Semua solusi yang teman-teman inginkan pasti yang teman-teman harapkan. Contohnya gini, kalau mempunyai solusi masalah A, pasti teman-teman itu ingin solusi yang lebih enak. Semua kayak gitu, tapi kenyataannya nggak gitu. Beneran. Kenyataannya itu memang pahit. Jadi teman-teman yang mempunyai masalah,
Nggak usah terlalu putus asa, nggak usah. Nggak usah. Lebih berharga hidup kita daripada masalah kita. Fokus saja kepada solusi. Solusinya yaitu bercerita kepada teman yang akrab mungkin ya. Itu kalau saya. Kedua, dicatat. Ketiga, fokus untuk melunasi tanpa harus mengeluarkan uang lagi dari uang kita. Bisa teman-teman melakukan seperti itu. Mas, masalah saya sangat besar yang nggak seperti yang Mas kira. Semua masalah itu sama. Semua masalah itu sama sesuai dengan level seseorangnya. Kalau menurut saya gitu. Cuman penyelesaiannya itu sama juga. Kadang kita itu mencari alasan untuk apa? Untuk agar kita itu tidak menyelesaikan masalah. Paham yang saya maksud. Jadi teman-teman itu nggak usah terlalu ikut arus, nggak usah. Banyak kan motivator. Ya terus apa fungsinya teman-teman itu membaca motivasi, melihat motivasi, ingin solusi seperti itu, tapi teman-teman tidak lakukan. Coba action. Kalau mempunyai masalah itu fokus saja, fokus untuk menyelesaikan masalah. Gimana caranya? Ditulis. Mau nggak teman-teman jujur kepada diri teman-teman sendiri untuk menulis masalah? Berat kan? Berat. Siapa yang bilang ringan? Jadi tidak usah berkecil hati. Tidak usah berkecil hati yang mempunyai masalah tentang ini. Semua masalah itu bisa diselesaikan. Tidak ada satu masalah di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan. Coba sebutkan satu masalah aja yang tidak bisa diselesaikan. Semuanya bisa. Tapi kapan selesainya itu yang harus dipertanyakan. Apa sih yang nggak bisa diselesaikan? Semua di dunia ini bisa diselesaikan. Saya yakin itu. Apa sih yang nggak bisa? Yang paling parah lah tentang Indonesia atau tentang percintaan atau tentang keluarga, apa saja bisa. Puncak dari penyelesaian setiap masalah itu hanya satu. Apa? Kiamat. Iya kan? Nah kalau sudah kiamat habis, selesai masalah. Pernah nggak terpikir sama teman-teman seperti itu? Makanya jangan terlalu serius lah menghadapi masalah itu. Masalah itu datang kepada kita nggak serius. Coba teman-teman saja yang menanggapi terlalu serius. Masalah hutang. Hutang ke bank. Nggak bisa dibayar kan? Kadang kan gitu. Yang pusing itu seharusnya banknya, bukan teman-temannya. Yang punya uang siapa? Bank kan? Yang punya, ya seharusnya yang pusing itu yang banknya. Takut kehilangan uang. Kan tinggal dijanjiin. Berani nggak teman-teman kayak gitu? Makanya jangan terlalu serius. Jangan terlalu serius. Jangan terlalu serius. Benar, jangan terlalu serius. Cuman kadang kita kan terlalu terbawa sama masalahnya. Masalah di kerjaan, tidak disukai oleh atasan. Sama-sama manusia. Bagaimana kalau nggak disukai sama Tuhan? Itu lebih parah. Iya kan? Kalau diberi pilihan, nggak disukai atasan sama nggak disukai Tuhan, lebih parah mana? Jangan terlalu tinggi lah, jangan ke Tuhan. Tidak disukai atasan dengan tidak disukai oleh uang. Kita itu tidak disukai oleh uang, ya wassalam sudah. Mau gimana? Jadi jangan terlalu serius menghadapi suatu masalah. Pesan saya, kalau teman-teman punya masalah, coba teman-teman itu santai saja. Kalau mau merokok ya merokok saja. Kalau mau ngopi ya ngopi saja. Jangan ditahan. Kalau teman-teman ditahan, tekanan itu pasti banyak. Intinya kata Gus Dur itu masalah itu ada dua. Satu, masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan masalah yang bisa diselesaikan. Masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kalau masalah tidak bisa diselesaikan, ya jangan dipikirkan. Kan sudah tidak bisa diselesaikan. Bisa dipahami teman-teman. Kedua, masalah yang bisa diselesaikan. Kalau masalah itu bisa diselesaikan, ya nggak usah dipikir. Oh, sudah bisa diselesaikan. Kenapa? Mau dipikir lagi. Wah, nggak segampang itu, Mas. Iya, saya paham. Saya paham. Mungkin teman-teman harus
lebih banyak melihat ke dalam diri teman-teman sendiri kalau mempunyai masalah. Kenapa saya mempunyai masalah? Coba teman-teman harus mengenal diri teman-teman terlebih dahulu sebelum ke masalah. Teman-teman berdamai dengan diri sendiri dulu, baru kita menghadapi masalah. Pesan saya, kalau mempunyai masalah jangan terlalu serius. Semua masalah bisa diselesaikan, tinggal tunggu waktunya. Teman-teman bisa bersabar enggak? Oke, cukup sekian dari saya. Di catatan perjalanan ini mungkin bisa disambung di catatan perjalanan di part selanjutnya. Mungkin dengan rekan saya Cak Mono atau gimana. Saya akhiri podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi teman-teman.